Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada video update kali ini, ya sebenarnya kita nggak bahas mengenai mapping, ya karena memang kalau kita bahas mapping itu tidak ada perubahan teman-teman ya. Tadi sempat breakout aja gini, ya dari sini sedikit banget breakoutnya, dan dia naik lagi. Ya ini sebenarnya masih belum officially breakout dari 3025. Gitu. Jadi seperti biasa yang kita lihat itu adalah area closing candle, yaitu adalah body candle-nya ya. Dimana body candle ini dia belum ada breakout dari 3025. Jadi memang masih ada potensi dia untuk balik ke atas gitu. Cuma kalau saya perhatikan ya teman-teman ya, dari pola 1 hours ya, tadi 1 hours ya kalau nggak salah ya. Jadi di pola 1 jam ya, ini kita ada ngeliat sedikit bentuk seperti head and shoulder di pola ini teman-teman gitu. Nah jadi cet ini apa ini. Nah ini kalau kita perhatikan ya, ini ada 1 2 3, ini ada shouldernya, ini headnya, ini shouldernya ya teman-teman ya. Sini supportnya ya, menunjukkan bahwa sebenarnya ini kalau dia breakout maka pola head and shoulder ini akan terbentuk. Sampai mana kira-kira ya. Oke, jadi kita coba cek dulu ini ke sini. Jadi ditarik ya untuk ngukur dari sini ke sini, ditarik ya, bebas mau tarik atas atau bawah, yang penting kita ngambil headnya, and then kita pindahin gitu ke area breakout. Jadi area potensi breakout itu bisa ke arah 3000 gitu teman-teman, ke area 3000 ya. Ini adalah target breakoutnya, full targetnya dia. Tadi kita ukur dari sini ya ke sini. Oke, kita dapetin di sini ya 3000 sampai 2995. Oke ya. Untuk kejadiannya apakah nanti akan sesuai atau enggak ya, let's see nanti market gimana. Tapi kalau secara price action atau PA yang terbentuk ya di pola market saat ini seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya pandangan lain ya it's okay gitu loh, nggak apa-apa gitu. Soalnya ini kan technical analysis ini kan seperti yang saya selalu bilang, ini sangat-sangat personal ya, tergantung dari si usernya itu bagaimana, si trader itu bagaimana. Kalau saya lihatnya begini, ada head and shoulder dan potensial dia bentuk breakout ya teman-teman ya. Kemudian breakout ini ya, breakoutnya itu adalah breakout ke bawah gitu. Tapi head and shoulder ini akan fail ya atau gagal ketika dia berhasil break dari mana. Ini kan ada dua height nih ya. Nah ketika dia berhasil break dari height yang kedua, yang pertama ya di sini ya, berarti kan 3045 sampai 3050. Nah, ini kalau dia break dari sini, head and shoulder gagal ya, dan dia potensi untuk masuk lagi ke 3057 gitu teman-teman. Ya sebenarnya saya cukup suka dengan market yang ada saat ini ya, karena memang ini udah ada chartnya, udah ada mappingannya gitu. Jadi memang lebih gampang juga kalau kita mau ambil trade ya di sini teman-teman gitu. Kemudian ini untuk open interest ya. Nah ini untuk diskusi untuk dari rolling center ya. Rolling center tadi kita juga ada bahas untuk buy or sell ya, puji Tuhannya. Nah ini kita bahas pola ini juga ya. Kemudian ini tadi Pak siang ya, saya juga udah ada bahas ya, ada potensi begini. Kemudian ini kan tadi dia sempat breakout ya. Pas breakout itu adalah beberapa yang dapat sell, ada yang dapat buy gitu teman-teman. Nah, ini dapat buy ya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk OI itu sudah saya update di channel utama ya. Jadi kalau kita lihat memang datanya kan opennya di 3045 gitu. 3045 itu berarti di sini gitu kan. Nah, dia ada di 3240, 320 itu udah tersentuh tadi, hampir ya 3021 sih sebenarnya tadi gitu. Nah saat ini dia sedang berada di sini ya 330 gitu. Jadi dia coba untuk nembus ke bawah lagi, di bawah 320 itu ada 310 ya, 310. Kemudian di terakhir last stopnya dia itu ada di 3000 untuk hari ini ya. But let's see nanti bagaimana. Soalnya memang 3000 ini udah tebel datanya kalau kita perhatikan ya. Yang nunggu juga udah lumayan banyak, sedangkan di bagian atas ini, di atas 350 ini masih kosong gitu ya. Bagian sini masih kosong ya teman-teman. Artinya memang dari si market pun belum ada yang mau beli di atasnya lagi gitu. Mungkin mereka butuh koreksi dulu ya, butuh koreksi
maybe dari 350 ke 3000 ya, 500 pip, atau kurang lebih ke 2975 sampai 2950, dan dia baru up lagi untuk ngisi ya target di 3100 ini teman-teman gitu. Ya sebenarnya sih 2025 ini kalau dengan melihat kondisi market yang ada saat ini dan struktur ya weekly dari gold ini sendiri sama monthly, 3100 bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Saya nggak bilang itu akan dicapai ya, tapi bukan hal yang mustahil gitu, karena saya bukan senayang teman-teman gitu. Jadi tolonglah gitu ya, kita cuma lihat dari data ada 3100 ya sini, dari data ada 3100, but untuk yang menentukan apakah gold ini akan ke 3500 atau enggak adalah si bandarnya. Jadi ada potensi, oke, of course ini ada potensi ke 3100 gitu. Ya entah itu di pertengahan 2025 atau di akhir 2025 ya, itu mungkin dia akan ngegas ke sini gitu loh. Ya mungkin kalau dia mau lebih cepat pun ya dia koreksi dulu hari ini, minggu depan, bulan 4 ya, sama 5 mungkin dia udah bisa sampai ke 3100 gitu loh. Tergantung dari marketnya bagaimana nanti teman-teman ya, karena memang ini udah ada data yang nunggu juga, 68 DTE itu kurang lebih 2 bulanan lagi ya. Artinya ada itu expirednya ya, kemungkinan besar sih pertengahan lah kalau kita perhatikan gitu. Ini udah 12.000 soalnya. Oke, itu dari data. Pokoknya data masih biris ya untuk OI, biasnya dia cenderung masuk ke ranah 3000 gitu. Dan saat ini pun kalau kita perhatikan gold itu sendiri itu udah tektokan di sini ya. Nah ini ya udah ngebentuk nih sini ya, udah siap-siap dia untuk turun gitu, dan dia akan fail ya ketika dia berhasil break di atas 45. Break 45 berarti dia ada potensi untuk ngejar ATH-nya lagi di sini teman-teman. Oke, pokoknya patokan saya hari ini 45 aja gitu ya. 45 itu soalnya adalah breakout dari range akumulasi ya, range akumulasi ini nih ya. Tuh 45. Oke teman-teman ya, jadi gitu untuk updatean hari ini ya, nggak banyak-banyak banget. Nanti kita akan update lagi di Telegram Jono Trading ID. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada next video update.